Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana persalinan. Dan dalam persalinan ada 4 fase. Fase pertama, fase laten. Pembukaan 1 sampai 4 cm. Ciri-cirinya, kontraksi masih terasa ringan dan tidak teratur, intervalnya cukup lama, ibu mungkin merasa seperti menstruasi atau kram perut. Durasi fase ini bisa berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Yang kedua, fase aktif, pembukaan 4 sampai 7 cm. Ciri-cirinya, kontraksi semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur, intensitas nyeri juga meningkat. Durasinya, fase ini biasanya lebih cepat dibandingkan fase laten. Yang ketiga, fase transisi, pembukaan 7 sampai 10 cm. Ciri-cirinya, kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Ibu mungkin merasa ingin mengejan, tetapi perlu menahannya sampai pembukaan benar-benar lengkap. Durasinya, fase ini relatif singkat, namun terasa sangat intens. Dan yang terakhir, pembukaan 10 cm. Saatnya mengejan ketika serviks telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm, ibu memasuki fase persalinan. Dengan bimbingan tenaga medis, ibu akan mulai mengejan untuk membantu bayi keluar dari rahim. Selanjutnya, proses penyusutan rahim. Dari hari 1 sampai 2, rahim akan terasa keras dan terletak setinggi pusat. Tinggi pundur uterus sekitar 12-13 cm di atas simfisis pubis, tulang di bagian depan panggul. Kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Dari hari 3 sampai 6, tinggi pundus uteri menjadi sekitar 3 cm di bawah pusat. Rahim masih terasa cukup keras. Dari hari 7 sampai 8, tinggi pundur uteri turun menjadi sekitar 5 cm di atas simfisis pubis. Rahim mulai terasa lebih lunak. Dari hari 9, tinggi pundus uteri terus menurun dan sudah tidak teraba di atas simfisis pubis. Rahim semakin mengecil dan mengeras. Lalu ada tahapan darah nifas. Tahapannya terbagi 4. Yang satu ada lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua, lochia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga ada lochia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa-sisa hormon dan sel darah putih. Dan yang terakhir ada lochia alba, berlangsung 3-7 hari, berwarna putih bening, merupakan tahapan pemulihan, cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya ada laktasi payudara. Yang pertama ada lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus. Selanjutnya ada puting susu, bagian yang menonjol di tengah areola. Puting susu memiliki saluran kecil yang terhubung dengan kelenjar susu. Selanjutnya ada areola, bagian yang berwarna lebih elapsid. Sekitar puting susu, areola memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan puting. Dan selanjutnya ada saluran susu, saluran-saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting susu. Selanjutnya ada jaringan adiposa, jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Selanjutnya ada dinding toraks, dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara.
Dan selanjutnya ada otot dada, otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Yang terakhir ada kulit, lapisan terluar dari payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Selanjutnya, mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Saat bayi menghisap puting, susu akan terangsang dan mengirimkan rangsangan ke hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon prolaktin yang merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Hipotalamus juga melepaskan hormon oksitosin yang memacu sel-sel otot di sekitar kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Oksitosin mendorong ASI keluar kelenjar susu menuju saluran susu. Kontraksi otot memeras ASI keluar. Sel otot, peran hormon oksitosin, kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar susu, refleks let down. Making me scared, trying not to breathe, 1, 2, 3